Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, dia makin semangat lagi. Ya, siswa kelas 5C, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar siswa sama siswa kelas 5C semuanya. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengan seksama kami fokus, kami bisa dan kami paham. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Nathan, Gendis, Zaskia, udah. Kenapa kira-kira kalimat temanmu yang tidak hadir? Sudah 3 minggu tidak hadir. Lalu kalau Nathan, Zakir, Gendis nggak tahu, Zaskia tak tahu. Ya sudah, kita doakan mudah-mudahan Nathan Zakir dirawat. Oke, nanti kita doakan sama-sama ya. Kita doakan sama-sama supaya temanmu yang hari ini tidak hadir, jika memang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat ya. Mau bertanya ke kalian. Seperti yang ada di belakang layar, ya, di belakang buku nih ada sebuah proyeksi tentang apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk membahas tentang coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Ya, minggu lalu sebelum Ibu melanjutkan pembahasan tentang apa itu sih kecerdasan artifisial, Ibu mau nanya coding, ya. Apa yang kamu ketahui? Apa yang sudah pernah kita pelajari minggu sebelumnya, ya, tentang coding. Apa itu coding? Kungfu. Ya, jadi coding itu adalah salah satunya mempelajari tentang berpikir komputasional. Coba. Ada 4 prinsip yang minggu lalu sudah pernah kita pelajari tentang berpikir komputasional. Prinsip yang pertama adalah masih ingat dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Betul, Kio. Yang tadinya masalahnya besar, kita kecil-kecilkan polanya supaya lebih mudah kita kerjakan. Itu namanya dekomposisi. Kemudian prinsip yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Apa itu pengenalan pola? Dicari pola yang sama, ya, atau yang variasinya terbentuk sama, ya. Kemudian prinsip yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Apa Tio? Menyaring informasi yang penting saja. Tapi kalau ada informasi yang tidak penting, diabaikan. Itu namanya adalah abstraksi. Kemudian prinsip yang keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Apa itu algoritma? Urutan langkah dari awal sampai akhir, diurutkan secara logis dan juga sistematis. Itu namanya adalah algoritma. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial? Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial.
Kalau dalam bahasa Inggris AI, artificial intelligence, ya, atau bahasa Indonesia-nya adalah kecerdasan artifisial. Padahal kalau kalian sebenarnya kalau kalian udah paham, setiap harinya kalian sudah menggunakan AI, tapi kalian belum memahami, belum paham betul AI itu sebenarnya apa. Kayak inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Berikutnya, kalian amati video ini, kenapa benda ini bisa kita. Oke, itu adalah beberapa contoh robot yang sudah diciptakan oleh manusia yang bisa membantu manusia melakukan pekerjaannya, ya. Tadi robotnya apa yang ada dalam video? Robot apa aja? Pokoknya dia bisa ikut berlari, bisa melakukan kungfu juga, kemudian tahan banting, ditendang kuat tidak terjatuh, bikin mobil juga bisa. Kemudian di beberapa restoran pun sudah menyediakan koki atau pengantar makanan yang memang dari robot. Kenapa mereka bisa sepintar itu? Bisa melakukan semua kegiatan manusia atau yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia diciptakan manusia nih, ya kan? Diciptakan manusia. Tapi kenapa dia bisa sebegitu pintarnya bisa melakukan semua ini? Betul, karena di dalam tubuhnya dia, jadi nggak hanya kerangka aja kayak manusia kan punya tulang, punya kerangka juga kan, sama robot pun juga punya kerangka. Tetapi yang bisa membuat robot bisa melakukan apapun yang ia lakukan seperti manusia, karena di dalam tubuhnya dia juga terdapat ada AI-nya atau ada chipnya atau chip untuk kecerdasan buatannya yang bisa merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga dia bisa melakukan apapun yang manusia lakukan. Bagaimana cara ia belajar? Bagaimana ia bisa pintar? Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nantinya akan menjelaskan, bisa memahami pengertian secara sederhana tentang kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian membedakan nih antara mesin yang cerdas dan mesin yang non cerdas. Sehari-hari kita juga ada mesin yang bisa kita gunakan. Nah, nanti akan ada nih pelajaran tentang perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian nanti akan ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya juga akan belajar tentang memahami tentang etika ketika kalian menggunakan AI tersebut. Bagaimana etikanya, ada apa aja yang harus kalian lakukan. Nah, nantinya akan menunjukkan sikap ingin tahu, kerjasama, dan berpikir kritis selama proses belajar. Oke. Ini dia pengertian dari kecerdasan artifisial, ya nak. Kecerdasan artifisial itu sebenarnya adalah sistem yang ada dalam komputer yang kemudian dirancang oleh manusia untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Seperti nanti robotnya bisa belajar, robot juga bisa memecahkan masalahnya. Dan nantinya robot juga bisa memahami bahasa kalian. Robot juga bisa yang nantinya akan membuat keputusan. Ia harus melakukan apa? Kayak tadi ketika ditendang, dia bisa bertahan. Kenapa? Karena robot tersebut bisa membuat keputusan. Apa yang harus aku lakukan ketika aku ditendang atau dipukul oleh lawan, gitu. Itu namanya kecerdasan buatan, ya. Oke, AI itu seperti otak buatan. Kita manusia memiliki akal, ada otaknya di dalam kepalanya, ya. Nah, manusia menciptakan hal tersebut sama seperti otak manusia yang nantinya chip tersebut akan
disimpan di dalam robot tersebut. Ya, nantinya mesin jadi bisa belajar, bisa mengenali suara, bisa juga melihat gambar atau menjawab pertanyaan dari manusia. Jadi AI itu, perhatikan, AI itu bisa mengenali pola, bisa mengambil keputusan, dan juga memberi saran berdasarkan kata, bisa berdasarkan tulisan, apapun yang kita inginkan nanti AI yang akan buatkan. Itu namanya kecerdasan buatan. Bagaimana? Kita tidak sama kayak manusia? Sama. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian memahami bagaimana caranya AI itu bisa belajar. Nah, di sini ada sebuah aplikasi yang menggambarkan bagaimana AI itu bisa sepintar manusia, padahal dia benda robot. Ya, tapi kok bisa kayak manusia? Oke. Di sini nanti Kio sama Askia akan membantu Bubun untuk menggunakan aplikasi ini bagaimana AI bisa belajar. Nah, ini ada robot, ya, ada robot. Robotnya ini semulanya tidak bisa melakukan apapun, tidak mengerti dia harus melakukan apa, dia nggak paham harus bagaimana. Tapi di sini kita akan membuat robot ini bisa mengetahui, ya, bisa mempelajari, oh, yang ada di dalam lautan itu seharusnya bendanya apa aja. Biasanya kalau yang di laut harusnya ada apa aja bendanya? Ya, bukan benda ikan ya. Harusnya ada apa makhluk aja? Ada ikan, terumbu karang, terus kemudian apa lagi? Iya, kan ikan, masuk ikan hiu, kemudian ikan kecil dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini kita akan beri si AI ini data terlebih dahulu, ya, supaya nantinya si AI ini bisa tahu mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Yang seharusnya di dalam laut itu yang mana aja. Kalau yang di dalam, yang bukan seharusnya di dalam laut harus dibuang. Itu yang harus kita kerjakan saat ini. Oke, di sini ada deskripsinya, bisa dibaca. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI-nya untuk mengidentifikasi ikan atau sampah, yang mana ikan dan yang mana sampah. Nah, kita di sini akan diminta untuk membersihkan lautan, ya, karena di laut itu sampahnya banyak. Nah, AI tidak tahu apakah suatu objek itu ikan atau sampah karena dia belum paham, belum dipelajari. Nah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola atau pengenalan pola tadi, ya, karena prinsip dari berpikir komputasional. Oke, untuk programnya adalah silakan gunakan tombol di bawah ini antara ikan dan tidak ikan. Kalau kotak ini mengarahnya ke ikan, berarti yang ditekan apa? Ikan. Kalau yang di dalam kotak ini bukan ikan, kliknya yang tidak ikan. Oke. Baik, oke, silakan. Terima kasih Kia dan Kio sudah bantu. Nah, itu adalah cara kerja AI, cara AI belajar, bagaimana ia bisa sepintar itu karena ada data yang diberikan kepada robot tersebut. Berikutnya, nih hasilnya. Jadi robot itu harus diinput dulu datanya, dimasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi berikan gambar sebanyak-banyaknya,
berikan informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan robotnya hanya minta lewat suara, ya udah berikan datanya berupa suara sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian setelah AI diberikan datanya, nah nantinya akan dilatih nih model-model yang diberikan gambarnya akan dipelajari sama AI tersebut, di training, dilatih, diolah datanya sama robot tersebut. Ya nantinya kalau sudah dilatih, otomatis akan memberikan hasil sesuai data yang diberikan. Ya, jadi cara kerja ini meniru proses belajar manusia. Sama kayak kalian bisa paham tentang matematika penjumlahan dan pengurangan karena apa? Karena kalian sudah belajar sama bapak ibu guru, belajar di rumah sama orang tua kalian tentang penjumlahan dan pengurangan, makanya kalian bisa mengerjakannya. Sama kayak AI bisa tahu itu ikan atau bukan, dia bisa tahu itu sampah karena dia sudah belajar dari data yang diberikan. Dia sudah mempelajari tentang AI, kecerdasan buatan, data yang diberikan, datanya semakin akurat, jika semakin banyak diberikan, maka sekarang di sini ada beragam gambar yang Ibu tampilkan. Di antara mereka benda-benda ini, ya, mana yang termasuk AI atau bukan? Mesin cerdas atau non cerdas? Ayo berikutnya, boleh sekarang Mai sama Mbak In. Mana yang termasuk mesin cerdas? Bisa melakukannya secara otomatis ketika diperintahkan. Langsung kerja sendiri, langsung berjalan sendiri. Oke, Google Assistant. Oke, betul. Baim dan Umay betul. Kenapa ini namanya adalah Google Assistant? Ada yang tahu Google Assistant itu apa? Iya, contohnya. Ibu angkat telepon Bu Bubur, langsung bicara. Kalau HP Ibu namanya Siri. Hai Siri, tolong bantu aku. Dia akan otomatis mengeluarkan suaranya untuk memberikan bantuan kepada penggunanya. Oke, terima kasih. Mana yang termasuk mesin cerdas? Oke, ini namanya apa? Ini namanya vakum robot. Betul. Oke, tangan buat Marsha dan Satria. Jadi si vakum robot ini ketika ditekan dihidupkan, dia akan secara otomatis membersihkan atau mengepel rumah yang sebagai pemiliknya. Ya, tadi kalkulator sama printer bukan mesin cerdas. Ini mesin cerdas, ini mesin cerdas. Mana yang mesin cerdas? Selain Google Assistant dan vakum robot, itu kamera HP. Itu kamu apa? TV. Termasuk kan kira-kira TV sama? Nah, kenapa? Karena kita perintah aja. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira yang mesin cerdas yang mana aja? Ini. Oh, mobil. Kenapa bisa mobil mesin cerdas? Ulang. Nice sekali, betul, tepat sekali. Mobil Tesla salah satunya adalah mobil yang bisa memiliki salah satu fitur yang dimiliki sama mobil Tesla itu adalah bisa mengemudi sendiri tanpa ada pemudi. Pengemudinya pun dia bisa bergerak. Kemudian bisa parkir sendiri. Kalau orang yang nggak jago parkir ketika bawa kendaraan, Tesla udah mengubahnya supaya dia bisa parkir sendiri. Rodanya bisa miring ke samping, nggak lurus lagi, bisa langsung ke samping. Itu namanya mobil otonom ya. Kemudian ini namanya apa? Google Maps. Betul. Google Maps salah satu mesin cerdas ya. Ini namanya autocorrect. Nah, jadi keyword di handphone kamu seharusnya itu dia sudah ditanamkan AI supaya bisa secara langsung memperbaiki kata-kata yang diketik. Jadi udah nggak ada lagi typo-typo ya. Nah, ini adalah contoh-contoh mesin cerdas yang sudah kalian pakai sehari-hari. Oke, di sini kalau kamu suka nonton TikTok, suka nonton YouTube, secara otomatis
Sekali kamu nonton misalkan ibu cari atau searching di YouTube tentang video Upin dan Ipin misalnya, ya kan? Ibu hanya sekali nonton Upin Ipin. Nah, nanti di hari berikutnya atau percobaan yang kedua, ketika nonton yang kedua, nanti secara otomatis YouTube tersebut akan muncul semua tuh gambar Upin Ipin di akun Google karena pernah nonton Upin dan Ipin. Begitu dengan video yang lain, itu namanya program AI. Secara pintar dia akan langsung memberikan rekomendasi apa tontonan apa yang ingin kalian lihat. Translator atau kamu kalau tidak paham bahasa asing, kamu bisa pakai translator ini. Contohnya, misalkan, mungkin kalau translate itu udah biasa ya, nih. Google Translate itu biasa digunakan sama orang lain, banyak banget di sini. Nah, jadi gak cuman tulisan aja, she is, ya. Nah nanti si AI itu tidak langsung mengartikannya. Mesin cerdas ya, mesin cerdas itu apa? Bisa berpikir, bisa belajar dari pengalaman, dapat menyesuaikan diri jika situasi berubah, mampu membuat keputusan secara sederhana. Ini contohnya, ada asisten suara, juga asisten, ada robot pembersih suara, ada mobil tanpa sopir, itu adalah mesin cerdas. Terus kalau yang non cerdas apa? Contohnya kayak kipas angin, blender, mesin cuci biasa. Dia hanya bisa bekerja sesuai satu perintah aja tanpa berpikir. Ya udah, mesin cuci tugasnya adalah hanya mesin cuci aja. Tapi kecuali yang otomatis, ya, yang udah tadinya mencuci bisa langsung mengeringkan baju, itu dia pakai kecerdasan buatan. Jadi hanya satu kali klik mencuci, itu dia sudah sekaligus dengan mengeringkan pakaian tanpa perintah apapun lagi. Terus tidak bisa berubah jika perintahnya tetap. Kayak tadi kalkulator, ya udah kalkulator hanya memberikan angka aja, gitu. Perintahnya hanya satu. Contohnya kipas angin, blender, dan mesin cuci yang biasa. Ini dia etika penggunaan kecerdasan artifisial. Kamu kalau ingin menggunakan AI, ada etikanya. Etikanya apa saja? Yang pertama, gunakan AI dalam hal baik. Misalnya ya, mungkin dari kalian nantinya akan sering menggunakan AI. Contohnya ibu dan bapak ibu guru sering banget pakai AI buat belajar di sekolah, pakai ChatGPT. Ya, gunakan dengan hal baik. Contohnya, ketika untuk belajar, menyampaikan ide atau membuat tugas, jangan untuk menyontek aja, tetapi menyebarkan dan juga menyebarkan berita palsu. Contohnya gini, kamu punya ide nih, contohnya Reza, saya ingin diberikan tugas sama Bu Leni bikin suatu karya yang tidak pernah ada di sekolah. Buatkan idenya. Reza udah buat tuh dari AI. Nah, nanti Reza di sekolah ngaku-ngaku nih, ini gue yang buat, gue yang bikin, ini ide gue mahal. Ini saya yang buat, gue ini idenya dari saya. Gitu. Padahal jelas-jelas dari AI. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Tidak boleh mengakui jika memang bukan buatan kita, ya. Terus yang kedua etikanya adalah jangan bergantung sepenuhnya kepada mesin. Jadi kalau kamu menggunakan AI sebagai alat bantu mengerjakan tugas di sekolah, misalkan Bu Leni minta tolong berikan mengerjakan tugas untuk mengenal bagian-bagian mata, ada tugas itu, ya. Kamu Satria minta tolong sama AI tolong kerjakan dong tugas ini, kirim foto. Udah tuh langsung keluar jawabannya. Tapi jangan langsung sepenuhnya percaya kepada AI, karena AI bisa salah. Seperti tadi, yang harusnya ikan malah bukan ikan. Gitu. Jadi jangan bergantung sepenuhnya, harus dicek lagi. Dan bersikap jujur dan adil. Kayak tadi,
karya yang dibuat sama AI jangan diakui. Bilang aja, Bu, saya idenya dari AI, tapi saya yang buat. Ya. Kemudian gunakan dengan bijak. AI bisa salah, jadi cek kembali informasinya.